Ya pemirsa, wacana siswa-siswa nakal yang akan dikirim ke barak militer menimbulkan polemik. Apa tujuannya dan apakah ini cara yang tepat dan efektif atau ada cara lain untuk mendidik siswa yang berakhlak mulia? Kita akan membahasnya bersama pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore Bu Retno, terima kasih atas waktunya bersama kami. Jadi katanya nih siswa-siswi yang dalam tanda kutip nakal akan dikirim ke barak militer. Nah kalau Bu Retno melihat apakah ini cara yang tepat mendidik anak secara seperti itu, Bu? Kalau menurut saya tidak tepat ya, karena dan itu pun tidak sesuai sebenarnya dengan peraturan perundangan yang ada. Di dalam peraturan perundangan itu sangat jelas bahwa kewenangan dalam hal pendidikan anak-anak itu hanya ada di Kemendikbud atau sekarang Kemendikdasmen, dan yang kedua di Kementerian Agama itu di dalam Undang-Undang Sidiknas. Yang kedua tidak ada sama sekali aturan bahwa anak yang nakal itu bisa ke barak militer. Lalu walaupun dengan maksud tadi kedisiplinan dan lain-lain. Yang ketiga adalah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang disebut nakal kan saya lihat dicontohin misalnya geng motor, kemudian tawuran, narkoba. Ya. Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Undang-Undang SPPA, ya Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah yang digunakan adalah perlindungan khusus anak. Nah, perlindungan khusus anak ada 9. Sebagaimana anak-anak yang tadi yang disebutkan sebenarnya oleh KDM pada di setiap dia mendefinisikan yang nakal itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah tidak ada aturan sebenarnya yang dibuat juga atau regulasi yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat misalnya terkait dengan bagaimana kemudian ini ada gitu atau diterapkan atau dasar hukumnya apa menerapkan hal ini, karena Ya, jadi apakah ini harusnya jalan pintas, ketika Bu? anak-anak itu Karena dikatakan tidak mau nakal atau saya repot, lebih senang misalnya menyebutnya memikirkan cara adalah yang tepat untuk mendidik berperilaku siswa. tidak tepat atau kurang tepat, maka Mhm. sebenarnya harusnya tidak melibatkan militer. Baik, jadi apakah ini memang jalan pintas, Bu, misalnya karena tidak mau repot memikirkan cara yang tepat untuk mendidik siswa-siswi? Sebenarnya ketika anak-anak itu disebut nakal, maka yang kita pertanyakan orang tuanya. Ya, bagaimana ini orang tuanya membesarkan dan mengasuh dia, karena itu faktor utama dan pertama yang seharusnya membentuk Iya. karakter anak. Yang kedua, misalnya ini udah 1 tahun nih ya dibina, lalu balik lagi ke rumah dengan orang tua yang sama. Sementara problemnya sebenarnya pada pengasuhan keluarga, keluarganya nggak pernah disentuh, jadi anaknya aja begitu balik ya akan sama juga gitu. Jadi tidak efektif, dan yang sebenarnya yang utama gitu kalau selama ini itu kan menggunakan balai rehabilitasi kayak anak-anak narkoba ya balai rehabilitasi anak narkoba, sementara untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum itu biasanya menggunakan balai rehabilitasi milik Kemensos, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinas sosial. Nah, ini yang harusnya diperkuat dulu. Jadi dievaluasi ini gimana selama ini gagalnya itu gimana. Nah, ini yang apakah kurang anggaran, apakah kurang psikolog, apakah atau kekurangan-kekurangan lain. Nah, ini yang kemudian dipenuhi, baru kemudian mencari jalan lain. Kalaupun harus ke barak militer, saya rasa itu cara yang paling terakhir gitu loh. Jadi yang Iya. pertama sebenarnya bukan itu. Kalau menurut peraturan perundangan yang ada di Indonesia dan yang mengatur tentang pendidikan. Jadi saya juga mempertanyakan apa ya kemudian dasar hukum yang dipergunakan, karena peraturan gubernur sendiri belum pernah ada. Iya, ya Bu Retno, kalau kita lihat memang pendidikan di Indonesia ini kan lebih banyak mengenai edukasi pikiran. Belum banyak sekolah yang mendasari dengan edukasi karakter. Ataupun misalnya ada tambahan juga spiritual. Nah bagaimana Bu Retno melihat hal ini? Apakah memang itu sebenarnya bisa menjadi lebih solusi, yaitu untuk pendidikan karakter? Sebenarnya pendidikan karakter sih sudah ada ya di dalam kurikulum, kemudian di dalam prinsip-prinsip pendidikan itu sendiri sebenarnya sudah ada. Nah, sekarang kalau memang itu dirasa kurang, ini kan bentuk tidak percaya sekolah, bentuk tidak percaya dinas pendidikan dan tidak percaya Kementerian Pendidikan sebenarnya gitu ya. Dan juga ini bagaimana kemudian penyelesaian yang tadi mungkin saya tertarik juga dengan istilah instan gitu ya, jalan pintas gitu. Apakah ini efektif? Saya yakin sih enggak ya. Karena biasanya anak-anak yang kemudian disebut berperilaku tidak tepat atau nakal tadi, itu pasti punya problem.
problem dalam pengasuhan keluarganya. Jadi sebenarnya harusnya didiagnosa. Jadi didiagnosa kenapa. Terus orang tua yang nyerah, kita jadi bertanya ya, orang tua kok nyerah ngebimbing anak gitu. Ini ada apa dengan orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya sebenarnya kalau psikolog itu ya, kalau kita apa konsultasi psikolog, maka yang pertama itu semua orang tuanya biasanya kalau anak. Karena kesalahan anak tidak pernah berdiri sendiri dan anak itu biasa melakukan sesuatu berdasarkan contoh dan berdasarkan apa yang dia alami. Jadi kalau dia dulu adalah anak yang dibesarkan dengan kekerasan, maka dia pasti akan melakukan kekerasan juga. Ya, Lalu kemudian bagaimana ketika lingkungan keluarga hangat, demokratis, penuh kasih sayang, itu pun anak-anak akan tumbuh dengan bahagia. Karena prinsipnya baik. orang yang bahagia itu bisa merupakan orang lain dengan baik. Jadi orang tuanya bahagia dulu, baru dia bisa Oke, bahagian anak-anaknya. Dan anak-anak yang oke. bahagia nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut tadi atau yang disebut oleh gubernur sebagai nakal. Baik, jadi itu yang harus ditanamkan ya sebenarnya perbaikan terlebih dahulu ke orang tuanya atau mencari lebih lanjut mengenai mengapa dan melakukan perbaikan tersebut begitu ya Bu Retno. Terima kasih pemerhati pendidikan Retno Listiarti atas keterangannya bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.